redaktur. Maka tulisan apapun dari seorang guru lolos setelah diedit oleh. Maka di sini saya juga sampaikan tadi bahwa saya siap untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya. Nanti tolong buat grup WA, nanti akan saya cek one by one. Kan gitu ya. Siapa yang nulis, siapa yang nanti akan terjadwal nulis, siapa yang sudah, siapa yang belum, siapa yang ide tulis. Menulis soal ide ya, itu nanti hakikat saya, tujuan saya. Karena nanti peluangnya banyak. Di radar 7 ada 2 slot ya. Siapa nanti misal itu yang lolos di sana itu saya beri. Nanti itu bisa digunakan untuk PAK. Nanti tergantung. Kalau dulu di Semarang itu 1,5 nilainya. Kalau di Kabupaten Jember saya tidak tahu nilainya. Biasanya ya nanti disesuaikan dengan pengawasnya dan gitu. Atau mungkin yang berhak untuk menilai. Itu target saya. Maka izinkan saya juga memperkenalkan diri Bapak Ibu semuanya. Sudah memperkenalkan diri Wan Rewan. Saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Usman Roim sudah bisa dibaca ya. Nanti untuk membuktikan seberapa kepopuleran nanti kita cek itu statusnya. Lanjut ke sini. Nah, ini asli Bojonegoro 28 Agustus 1982. Saya dari Hulu Nantulan ya. Sama berarti lagi. Profesi saat ini dosen prodi PAI Fakultas Tarbiyah Prodi Jogja. Ini saya kenapa kok prodi PAI tapi kok punya kekhasan untuk menulis. Ini yang perlu kita semangati. Maka saya tanya tadi, prodi apapun bisa menulis, spesifikasi apapun bisa menulis. Menulisnya apa? Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Guru bahasa Inggris dia harus menulis terkait bahasa Inggris. Nggak mungkin menulis PPKN nanti lemah dalam analisisnya. Nggak jadi. Nah itu harus. Maka PAI juga nanti ahli dalam sesuai dengan kompetensinya. Misalnya nanti dalam pembahasannya. Maka bagi apapun mata pelajaran jangan berputus asa dulu. Saat ini yang penting. Semua mapel apapun saya kira potensi besar untuk bisa menjadi penulis asal dia punya kemauan. Itu yang penting. Ini sudah membuktikan guru PAI juga bisa menulis. Kalau mau banding-bandingkan saya menjadi tentu yang harus terampil menulis kan guru bahasa Indonesia saja. Karena dari sisi linguistiknya kan KBBI dia hafal dan lain sebagainya. Tetapi kita harus bisa belajar. Ya, dan lain sebagainya. Ini kita buktikan. Yang pertama pendidikan S1 di Yan Walisongo, S2 di PAI di FITK UIN Walisongo tahun 2020. Ini ongoing S3. Ini ongoing S3 ini berkat menulis. Tak cerita ini berkat menulis. Kalau belum termotivasi ya berarti boleh penulis terus dengan hadirkan di sini. Ini bagian dari strategi awal bahwa kemampuan menulis bisa mengantarkan kepada karir yang baik. Sampai saat ini nanti akan kita lihat seberapa besar karirnya Pak Usman dalam menulis. Itu nggak terjadi. Maka saya ingin sharing, bukan bijik semuanya. Saya ingin sharing saja pengalaman ini. Saya ingin mendampingi Bapak Ibu semuanya lolos tulisannya baik di media cetak maupun di media online. Sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat. Kalau sepakat ya tepuk tangan Pak. Lanjut Mas Najib. Nah, ini karir bidang jurnalistik. Seorang ya ini kalau misalkan saya kepingin menyampaikan terkait kepenulisan, saya harus punya riwayat ini. Ini penting biar nanti sanadnya itu awas sampai ke sudah. Ini kalau nggak ada sanad penulis ya berarti nanti bagaimana menyampaikan terkait kepenulisan. Maka ini beberapa riwayat misalkan sudah punya buku pengajar jurnalistik mulai dari 2013 sampai 2021 dan MTS ini saya ngajar SMP Pak. Jadi MTS itu sudah ada ekskul jurnalistik perlu itu. Kalau di sini belum ada makanya monggo diwujudkan. Itu untuk membranding, untuk memberikan asupan motivasi terkait menulis. Gitu J. Kemudian juga kontributor, redaktur pelaksana, editor juga gitu ya. Lanjut Mas. Bagian kurikulum nanti umat banget. Nah, ini salah satu hal yang perlu ya ini sedikit sharing saja. Saya dari
Terani dan itu bersama-sama dengan Ibu Bojonegoro Bingira, tetapi tidak mau kalah dalam berprestasi. Ini 2021 saya wisuda S2, wisudawan berprestasi tertinggi prodi S2 PAI. Alhamdulillah. Dua apa ini? Jadi kalau biasanya dalam wisuda itu kan hanya satu atau mungkin hanya satu orang yang menerima penghargaan. Alhamdulillah saya dapat dua. Tesis terbaik tingkat universitas. Ini berkat menulis. Ini saya akui, betul ini saya. Dan ini monggo nanti Bapak Ibu semuanya kita coba cerna bersama-sama. Ini bagian dari semangat bersama. Jangan lihat umur, betul. Kalau mau mau menulis kalau lihat umur gak jadi menulis. Saya yakin, betul. Menulis itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Aku yakin. Lanjut Mas. Jadi ini sebagai contoh berkarir. Kepenulisan itu enggak instan. 2012 sampai 2022 91 artikel terbaru. Jadi saya punya catatan, korannya warnanya abu-abu dan lain sebagainya. Karena sudah lama tertumpuk, itu masih punya arsip. Buat portofolio ini 91 artikel publish di media cetak. Nah, gitu. Kemudian 2017 sampai 2022 63 artikel publish di media online. 2023 kemarin saya sudah punya set media online 2 tulisan, 1 tulisan media cetak 2023. Nah ini nanti harus cepat gitu. Jadi kita harus punya kayak saving gitu. Saya menulisnya apa dan jejak-jejaknya ada apa. Ini bagian dari rekam yang saya coba itu sebenarnya untuk memotivasi Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini kira-kira keluhan Bapak Ibu menulis apa? Apakah termasuk ini Bapak Ibu semuanya? Ya, makanya merasa tidak punya bakat menulis. Ini keluhan sebelum menulis. Ini yang harus dipelajari semuanya Bapak Ibu semuanya. Merasa tidak punya bakat menulis. Lanjut Mas. Apakah betul? Jadi Bapak Ibu semuanya ini terbantahkan dengan salah satu statement dari Dewan Redaksi Metro TV. Kemampuan menulis itu bukan bakat alam. Saya sudah mempelajari lebih dari 30 buku kepenulisan. Tidak ada yang berbicara terkait bakat sedikit pun. Hanya proses yang mengantarkan sehingga tulisan itu jadi. Itu saja. Saya punya. Jadi saya belajar Bapak Ibu semuanya. Ini sharing. Saya itu sampai dengan istri ngoleksi bagaimana mudah menulis. Saya kira saya lebih dari 80 buku khusus menulis. Pokoknya kalau buku menulis saya beli, saya buku menulis saya beli, saya baca. Jadi saya otodidak. Sama belajar dengan teman-teman media mengamati dan lain sebagainya. Tetapi buku wajibnya adalah Indonesia. Saya memiliki buku. Maka dalam rumus ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Saul Buta Barat bahwa kemampuan menulis itu bukan bakat. Sekali lagi tulis itu bukan bakat. Tetapi ini sesungguhnya itu hanya bakat itu 1%, sisanya 90% itu bakat intelektual yang dilupakan dengan kegiatan proses menulis itu. Saya yakin. Maka ini Bapak Ibu harus buka kita mindsetnya bersama-sama. Saya bisa menulis. Menulis itu bukan bakat. Itu jadi kita harus percaya diri. Saya bisa menulis. Menulis itu adalah proses aktivitas kata kerja aktif. Nanti kita jadi bisa laras deh. Berarti kan menulis itu kata kerja. Lanjut Mas. Ya ini sudah terbantahkan. Yang kedua, tidak punya waktu menulis. Ini penyakit ini harus dihilang. Ya Allah, ini apalagi zaman-zaman sekarang. Apakah tidak punya waktu menulis? Harus sama benar. Coba kita buktikan masing-masing. Dalam sehari akses masyarakat Indonesia terhadap ponsel bisa mencapai 5 Apakah habis untuk ini? Dan kalau ini kenapa tidak diatur? Menurut saya loh semuanya. Ini harus data-data penelitian ini ngambil penelitian ini sumber dari APJI tahun 2020. Lanjut Mas Najib. Datanya ini jenengan pilih yang mana?
kategori yang mana? Pengguna internet satu. Nah ini tuh, semacam itu. Makanya Yun Sewu ini kan pilihan Yun Sewu J. Artinya kalau misal kita tidak memiliki waktu untuk menulis Yun Sewu, apakah ini? Setiap hari pekerjaannya hanya ini maksudnya. Buka, tutup aplikasi, lihat update status dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan itu berjam-jam, termasuk istri saya. Ya Allah. Jadi ini penggunaan. Lalu ini yang menjadikan statement kesimpulan bahwa kita tidak menulis karena nggak punya waktunya habis untuk kita browsing, cari model baju, jam-jam itu milih dari satu toko ke toko yang lain. Lanjut mas. Ini survei juga Bapak Ibu semuanya. Menurut saya ini yang dramatis. Kemampuan membaca yang masih rendah perlu menjadi PR bersama agar nanti kita terbuka. Oh ternyata ada posisi ini yang perlu diberantas. Lanjut mas Najib. Apakah ini juga yang menjadi kendala menulis? Ini kesulitan menemukan ide atau gagasan yang akan ditulis. Ini Budi. Ya. Lanjut mas Najib. Kira-kira bagaimana penulisnya? Ini saya mengambil rujukan dua buku yang bawah itu ditulis oleh Dr. Iu Musliana. Dia hanya menyebut seperti ini, kesulitan tersebut terjadi pada siapa saja yang tidak atau belum atau punya kemauan untuk membaca. Yun Sewu Bapak Ibu semuanya, sumber ide tulisan itu pada kemampuan membaca. Nanti akan Pak Osman buktikan. Nanti jenengan bisa membuktikan bahwa apapun yang kita baca, baik teks maupun konteks, tahu sih? Teks, konteks itu berarti kehidupan sehari, bisa jadi ladang ide tulisan.